pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin, disilakan duduk kembali. Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah program spesial Nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai Indonesia. Indonesia bukan sekadar batas wilayah, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman. Mari menyelami esensi jati diri bangsa dalam Nilai-nilai keindonesiaan. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Boleh yang tahu lagunya Rayuan Pulau Kelapa nyanyi bareng-bareng ya. Tanah airku Indonesia, negeri Eloh amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Wadang semuanya yang tahu rapnya. Melambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik Raja Telaga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wow, ramai sekali. Luar biasa Kak Pilih, ramenya. Bukan main. Disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang. Betul sekali Kak Pilih. Wow, hari ini kita di acara nilai-nilai keindonesiaan Kak Pilih ya. Disiarkan langsung dari Pro 2 Palembang dan gak cuma di Pro 2 Palembang aja. Oke. Disiarkan di mana lagi Kak Pilih? Disiarkan juga melalui via streaming kami di kanal YouTube RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Wow. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Senang banget rasanya saya pilih Makomi. Saya Naurazianya. Tentunya selamat datang dalam acara Nilai-Nilai Keindonesiaan. Wah. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai Simfoni Kebinekaan. Oke, sebelum itu kita ke adik-adik dari SMA Negeri 3 dulu. Boleh. Oh iya, kita belum sapa nih. Dari adik-adik SMA Negeri 3, apa kabarnya pagi ini? Baik, Wah, luar biasa luar sudah biasa. terpancar Naura dari aura-aura wajah mereka yang sangat cantik dan tampan sekali. Asli. Oke, tapi sebelum kita ke mereka, Pilih mau ke Naura dulu deh. Apa itu Kak Pilih? Naura, bertanya mengenai Simfoni Kebinekaan. apa Kira-kira tuh dari pertanyaannya? Naura sendiri sudah melakukan apa sih untuk Simfoni Kebinekaan ini? Wow, banyak banget dong Kak Pilih. Salah Sebagai satunya. anak Gen Z ya Kak Pilih ya. Oh, Gen Z banget ya? Yoi. Silakan, apa aja Soalnya, tuh? Kalau Naura sih pastinya selalu banget yang namanya nggak pernah membeda-bedakan pertemanan Kak Pilih. Jadi semuanya Naura temenin, mau dari suku mana kek, agama apapun pasti Naura temenin. Wow, betul apa betul? Betul dong. Wow, Kalau Kak Pilih keren, sendiri keren. gimana tuh Kak Pilih? Kalau Pilih sih lihat aja dari postur tubuh ya, sangat senang sekali menjelajahi kuliner. Wow, terlihat memang ya. Betul. Jadi walaupun kita tinggal di Palembang, tapi untuk mencicipi kuliner dari berbagai daerah, berbagai kota itu harus. Wajib. Kalau Kakak, Oke. kuliner Kalau favoritnya di mana tuh Kak? kuliner favorit, Iya. sepertinya rendang ya, tapi dalam bentuk mie instan kayaknya. Mampunya cuma segitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau dari adik-adik dari mereka kira-kira sudah melestarikan apa nih tentang Simfoni Kebinekaan ini? Boleh kita Boleh. ke sana dulu? Boleh, ke kanan apa ke kiri Kak Pilih? Bebas, Naura ke kiri, Kak Pilih ke kanan. Oke, baik. Oke. Kak Pilih dulu deh. Izin ya. Iya. Ke siapa nih? Naura dulu boleh, yang paling cantik. Yang paling cantik, oke mungkin yang paling depan kali ya. Halo, dengan siapa? Halo, dengan aku Kiran. Siapa tadi? Kiran, Kiran kelas berapa? kelas 11. Kelas 11. Nah, Kiran, kalau kamu sendiri nih sebagai anak muda ya, apakah nilai-nilai Simfoni Kebinekaan apa yang udah kamu terapkan di keseharian kamu tuh? Mungkin kayak kakak tadi, Kiran gak milih-milih temen, terus Kiran juga sering nyoba-nyoba kuliner, terus Kiran sering lihat kayak wisata-wisata atau perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia gitu Kak, dari media sosial, kan juga Gen Z kan Kak. Wow, keren banget Oke. Kiran. Ini dia Kak Pilih Gen Z sebenarnya loh. Nah, kalau Oke. dari Kak Pilih, gimana Kiran Kak ya. Pilih? Kalau dari Kak Pilih siapa ya? Ada yang siapa Kak? paling Dipilih Kak, mencuri yang paling cakep, perhatian. yang paling keren, yang paling gaul. Oke. Sepertinya pura-pura sibuk semua ya. Main HP semua langsung. Siapa nih? Owen Owen. Trianjanu. Berdiri Owen. Oke. Owen boleh silakan. Apa nih yang sudah Owen terapkan untuk melestarikan Simfoni Kebinekaan? Kalau dari Awan pribadi itu kayak meningkatkan nilai-nilai karakter luhur, kayak lebih berbudaya, mengingat-ingat tentang perjuangan kemerdekaan, ataupun melestarikan kebudayaan seperti mengunjungi tempat-tempat wisata di Palembang atau Sumatera Selatan, atau melestarikan lagu-lagu daerah yang terdahulu. Wow, keren banget Keren Owen. banget. Asli. Oke, satu lagi boleh? Satu lagi ya, Satu oke. lagi? Yang mana Yang nih mana, ya? yang mana, yang mana? Mungkin yang belakang. Oh udah cukup. Oh, cukup. Oke. Udah, nanti kita lanjut lagi di akhir sesi Kak Pilih. Betul. Oke. Tapi Naura, tentunya kita berdua kali ini tidak akan ngobrol berdua saja. Wah, iya Karena dong. kita akan mengundang ketiga narasumber tentunya. Wah, ini udah hadir di depan kita ya. Betul, jadi kita untuk membahas
tentang Simfoni Kebinekaan ini lebih mendalam lagi. Benar, karena kalau kita berdua aja yang ngomong nggak legit Kak Pilih ya. Bosen banget ya. Pasti orang kayak siapa nih berdua nih. Siapa nih? Oke, kita akan langsung mengundang tentunya tuan rumah kita terlebih dahulu. Oke baik itu Kak Pilih. Untuk yang kami hormati tentunya Kepala SMA Negeri 3 Palembang Bapak Sugiono. Boleh Dan Bapak? boleh Bapak, silakan. Silakan Pak, langsung maju ke depan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Palembang. Langsung kita undang ke depan, luar Boleh, biasa. berikan tepuk tangan Boleh yang tepuk meriah. tangannya dulu teman-teman. Wow, ini dia the face of SMA Negeri 3 Palembang ya. Oke, selanjutnya ini kembaran Kak Pilih, setuju nggak kamu? Enggak. Oke, ini dari Densus 88. Wow, luar biasa. Ya, kita panggilnya abang aja kali ya. Abang ya. Ada Bang Nicholas Saputra. Wow, Dian Sastro jemput. Let's go. Nah, ini yang selanjutnya nih, paling keren nih. Tapi kan memang kembar, sama-sama cowok kan? Jauh, Oh, jauh. maaf ya. Iyain aja ngapa sih, bahagia sedikit nggak apa-apa. Nggak kali. boleh, Kapila nggak boleh bahagia, cuman Buna yang boleh bahagia. Oke, terakhir. Oke, baik terakhir ini yang paling fashionable di antara kita semua Kapili ya. Oke. Mungkin ini rencananya mau ke Met Gala, tapi mampir ke sini dulu. Langsung kita sambut aja Kapili. Ini dia Kak Rahayu Mikwati. Selaku psikolog ya. Iya. Oke. Luar biasa. Silakan Kak Rahayu. Nah teman-teman Kak Rahayu ini adalah seorang psikolog Kak Rahayu. Jadi untuk yang pengen konsultasi setelah ini boleh banget ya. Biar kalian semua sehat-sehat jiwa raganya. Oke, baik kita akan membahas lebih mendalam tentunya dengan kesempatan kali ini dengan tema Simfoni Kebinekaan. Dan Naura kita informasikan untuk tujuan acara ini tentunya untuk memperkuat nilai-nilai keindonesiaan bersatu dalam keberagaman maju untuk Indonesia. Luar biasa. Boleh Oke. tepuk tangannya teman-teman. Tapi sebelum itu kita kasih yel-yel dulu biar makin semangat ya. Betul. Kita kasih yel-yel dulu. Jadi teman-teman kalau Naura sama Kapili ngomong nilai-nilai keindonesiaan, kalian jawab bangga Indonesia. Oke, Setuju siap? ya? Oke. Siap semuanya ya. Oke. Nilai-nilai keindonesiaan. Bangga. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Oke, Wow. luar biasa. Luar biasa. Anak SMA 3 luar biasa banget Kapili, asli. Baru opening tapi euforianya sudah terasa banget Betul Naura ya. banget. Oke. Naura, tanpa berlama-lama kita langsung menduduki kursi kita masing-masing. Kursi panas ya Kapili, Kursi panas silakan. tuker. Oke, kita silang lagi. Oke, kita langsung menuju ke tiga narasumber kita. Baik, langsung yang ya. tentunya akan membahas mengenai Simfoni Kebinekaan. Oke. Kita tanya kabarnya dulu kali ya. Boleh Bapak Ibu kita pegang mikrofonnya masing-masing Boleh, terlebih silakan. dahulu. Baik, ini bagaimana kabarnya kakak, emas, mbak? Dan juga Bapak ya. Boleh bapak juga Oke. ya? Kita ke Pak Sugiono dulu boleh Bapak? Selaku Silakan, tuan Bapak. rumah Pak ya, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang. Boleh Mikrofonnya bapak, Pak? mikrofonnya? Ya. Oke. Iya, harus pakai mic ya. Iya Pak. Pak Sugiono akhir-akhir ini lagi sibuk apa Pak? Yang jelas ini itu menjelang pengumuman siswa kelas 12. Jadi semalam jam 7.30 malam 19.30 yaitu pengumuman mungkin serentak se-Sumatera Selatan tentang kelulusan. Jadi memang harus diantisipasi bahwa kelulusan itu dirayakan dengan riang gembira tanpa coret-coret baju, tanpa konvoy, tanpa anarkis itu. Oke, berarti memang lagi sibuk Pak ya. Sangat sibuk. Sibuk juga menyambut tahun ajaran baru juga Nah, nanti. Iya. yang kedua persiapan itu sosialisasi tentang SPMB. Karena memang ada perubahan-perubahan, ada hal-hal yang baru ya. Walaupun jalurnya tetap sama seperti tahun 2025 masih ada 4 jalur. Jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi. Oke, baik. Berarti memang kegiatan Pak Sugiono memang seabrek-abrek itu ya. Iya dong. Pokoknya Bapak mudah-mudahan akan selalu diberi kesehatan dan semangat terus ya Pak. Amin. Ya Robbal Alamin. Apalagi ada tanggung jawab Mas. Tanggung jawabnya ya. Sebagai Ketua MKKS Provinsi Sumatera Selatan ini memang berat. Jadi harus roadshow atau mensosialisasikan ke 17 kabupaten kota. Gitu. Keren sekali, luar biasa loh Bapak Sugiono.
Baik, selanjutnya nih mungkin di sebelah Naura ya. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Nicholas? Oke, alhamdulillah. Selamat pagi adik-adik SMA 3 Palembang. Alhamdulillah kabarnya. Mbak siapa tadi namanya? Naura. Mbak Naura. Alhamdulillah sehat Mbak Naura. Alhamdulillah ya. Cuman ya apa, karena cuaca Palembang sekarang suka mendung dan gak karuan, tetap harus jaga fisik juga. Apalagi adik-adik di sini, ini kelas berapa? 11-10. Nah iya, harus semangat belajarnya. Hari ini kita ngobrol santai-santai. Walaupun sama Densus 88, tapi jangan takut. Ini versi humanisnya. Oke? Oke, tapi memang relate ya menjaga fisik ya. Betul. Kelihatan dari badan Bang Niko. Oke, selanjutnya ini yang gak kalah cantik juga dari Naura. Tapi kayaknya ini lebih Cantikan banyak ini deh. ya. Oke, Boleh, Kak Rahayu gimana kabarnya hari ini? Apa kegiatannya belakangan ini juga? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga untuk bapak-bapak dan abang juga kakak-kakaknya. Semalam jam 2 subuh terserang demam. Sampai jam 7.30 reda demamnya alhamdulillah, dan pagi ini luar biasa karena memang ada semangat, memang semangat itu mengalahkan segalanya. Pada akhirnya juga itu demamnya menjadi hilang. Begitu Kak. Wow, keren sekali Kak Rahayu. Walaupun demam-demam masih disempetin datang ke sini loh. luar Keren biasa banget. effortnya ya. Effort banget. Oke, boleh kita berikan tepuk tangannya meriah untuk ketiga narasumber kita sekali lagi. Luar biasa sudah menyempatkan waktu di kesempatan pagi hari ini untuk hadir berbincang-bincang bersama kita. Baik, kita ke Simfoni Kebinekaan. Betul Kak Tapi Pilih. kita menuju ke tuan rumah terlebih dahulu. Betul, betul. Kepala SMA Negeri 3 Palembang Bapak Sugiono. Pak, ini kan bentuk kegiatan seperti ini merupakan esensi dari pendidikan sebagai bentuk transfer kasih sayang Pak ya, bisa dibilang ya Pak. Nah jadi ini untuk Bapak sendiri bagaimana nih Pak cara menumbuhkan rasa empati ataupun rasa nilai-nilai keindonesiaan bagi tenaga pendidik atau guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Palembang ini Pak? Terima kasih. Kak siapa tadi lupa saya? Pilih Pak. Pirli. Iya Pak. Pilih. Iya Pak. Pilihlah aku Pak. Pilihlah aku. Ya. Jadi siapa? Ya. Terima kasih ya. Saya tadi lupa menyapa selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Ya. Jadi tadi terlena dengan apa namanya menyampaikan kesibukan ya. Walaupun masih ada sangat sibuk sekali karena saya juga lagi menyelesaikan persiapan sidang tertutup, ujian tertutup untuk program doktor. Jadi sudah 2 tahap dilewati, ujian proposal, ujian kelayakan, sudah lulus semua, baru ini persiapan untuk ujian tertutup. Mohon doanya. Dr. Andes Sugiono, Magister Manajemen. Wow, Amin. Secepatnya Pak. Ya, jadi terkait apa yang disampaikan tadi bahwa transfer ilmu melalui transfer kasih sayang itu di dalam nilai-nilai kebinekaan itu kita tidak terlepas dari mana ajaran-ajaran dari nenek moyang kita atau pendahulu-pendahulu. Jadi kita tetap harus, walaupun sekarang ini pendidikan modern, pendidikan zaman digitalisasi ini, tapi tetap ruhnya masih ajaran Ki Hajar Dewantara dalam mendidik. Ada satu sistem yang diajarkan ini Mas Willy ya, dan Mbak Naura ini, yaitu sistem Among. Among itu kalau disingkat ya mengasuh. Among. Ada 3 hal yang dilakukan adalah 1 asah, asih, asuh. Asah mengasah itu adalah bagaimana guru mengajar, mentransfer ilmu, kemudian memberikan pemahaman, lalu bagaimana mengajarkan terhadap skill, kemampuan, keterampilan. Ialah melalui kurikuler dan ekstrakurikuler, intra dan ekstrakurikuler itu. Jadi di ekstrakurikuler itulah kalian harus belajar bagaimana mengasah skillnya. Asih itu, asah itu mengasah, mengasih. Asih
itu bukan hanya rasa kasih sayang saja semata. Tapi bagaimana juga menumbuhkan kepada kalian untuk saling menyayangi sesamanya, itu asik. Jadi bukan hanya guru atau para pendidik menyayangi, tapi menumbuhkan empati tadi gitu. Lalu mengasuh, ini memberikan perlindungan, bukan hanya istilahnya itu hanya memberikan kasih sayang saja. Mengasuh itu bukan berarti menggendong ke sana sini, bukan. Tapi memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, itu joyful learning. Ini Mas. Keren banget, Kak luar Putri, biasa ya. Iya. Berarti kalau biasanya anak-anak tuh kalau udah aman, nyaman, prestasi pasti ngikut ya Pak Pasti. ya? Benar. Pasti. Jadi, itu adalah jaminan. Jaminan ya. Jadi berangkat ke sekolah bahwa anak merasa aman. Di sekolah aman. Lalu tumbuhlah rasa nyaman. Baru berkembang. Wah. Prestasi bisa diraih itu. dia. Itulah ajaran Ki Hajar Dewantara. Dan sampai sekarang masih itu harus ditumbuhkan. Itu guru atau para pendidik dalam melaksanakan tugasnya, ya. Wow, Keren boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sugiono. Wah. Ini dia kenapa Pak Sugiono jadi Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang, Kak Pili Sudah ya. sangat tepat dan akurat sekali ya. Betul sekali. Baik, ini selanjutnya mungkin kita ingin tahu dari sesi Densus 88 juga ya, Kak. Jadi Nora mau tanya nih, kalau dari Densus 88 sendiri, makna kebinekaan dalam konteks pencegahan intoleransi dan radikalisme itu di lingkungan sekolah itu bagaimana, Kak? Menarik. Jadi tadi saya lihat ada adik yang nyanyi. Kalau nggak salah tadi namanya siapa? Akila ya? Alila. Jadi hari ini simfoni kebinekaan. Jadi kalau kita breakdown simfoni itu kan ada sebuah instrumen ketika dia bisa jadi sebuah lagu. Jadi mengingatkan saya juga dengan lagunya Once Michael, Simfoni yang Indah. Tapi yang perlu adik-adik ketahui juga, dalam sebuah lagu itu ada instrumen yang ditabuh, yang dipetik, ada juga yang ditiup, saksofon, gitar, dan juga lain sebagainya. Itu semuanya berbeda-beda. Tapi yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah sebuah suara yang indah, simfoni yang indah. Begitu juga dengan negara kita, Indonesia. Kita ragam budaya, ragam suku, ras, agama. Akan indah kalau kita bersatu dan adanya toleransi. Tapi yang perlu adik-adik ketahui juga, ada beberapa instrumen yang memang dapat merusak. Instrumen yang mengalahkan instrumen lain yang ingin instrumennya sendiri terdengar. Itu adalah instrumen kejahatan terorisme. Tapi adik-adik jangan takut. Instrumen kita ini sudah sangat kuat. Instrumen negara Indonesia ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Tugas adik-adik di sini adalah bagaimana tetap menjaga instrumen tersebut tetap berbunyi. Suatu kebanggaan di sini kita dari Densus 88, kita bercengkrama lagi dengan adik-adik mengingatkan kembali rasa nasionalismenya agar tumbuh, agar kita tidak kalah dengan perkembangan zaman. Kalau ngomongin perkembangan zaman, kita akan dihadapkan dengan tantangan digitalisasi juga. Begitu Mbak Naura. Iya. Wow, keren banget. Berarti dari sisi Densus 88 memang sangat penting ya. Oke, baik. Kita ke Mbak Rahayu selaku psikolog Mbak ya. Oke, kalau menurut Mbak Rahayu sendiri ini memang sangat penting ya, sangat penting untuk remaja perlu dikenalkan pada nilai kebinekaan sejak berada di ruang kelas ini seberapa penting Mbak? Keberagaman ya, kebinekaan. Jadi manusia ini kalau kita tarik dari sudut pandang psikologi, yang memang psikologi itu pemahamannya adalah perilaku ya. Kalian adik-adik semuanya yang ada, yang hadir pada hari ini, belajar di sekolah bukan hanya kalian itu belajar tentang ilmu-ilmu akademik ya. Tidak hanya ilmu akademik, bagaimana kalian berpacu mendapatkan nilai matematika,
mungkin bahasa, IPA dan sebagainya untuk selalu berada di ranking-ranking teratas. Tetapi di sekolah ini kalian harus belajar berperilaku dalam kondisi keberagaman. Bagaimana caranya kalian bisa menyikapi dan menanggapi keberagaman perilaku ataupun sikap-sikap dari teman-teman kalian yang berbeda. Ya, karena tidak ada, manusia itu indahnya adalah di perbedaan. Sekolah ini adalah taman. Taman di mana kalau taman itu hanya ada satu jenis bunga, maka tidak ada indahnya. Tapi kalau di sekolah ini terdapat banyak jenis bunga, akan terasa indah. Ya adik-adik? Wow, keren Wow, sekali. Jawabannya indahnya- filosofis banget ini. Iya, indahnya karena bervariasi tadi, Mbak ya. Oke, Betul. luar biasa. Tapi ini jadi penasaran Kak Pili. Tadi kita udah ngomong berarti ruang inklusif yang aman. Oh, yang aman dan nyaman ya untuk teman-teman semua, terutama anak-anak di sekolah. Tapi Naura mau tanya dengan Bapak Sugiono juga mungkin ya. Dari Bapak sendiri tuh pastinya pengaruh negatif tuh nggak cuma datang dari lingkungan sekolah. Mungkin di lingkungan sekolah udah aman, nyaman. Tapi di luar lingkungan sekolah seperti melalui media sosial, mungkin banyak pengaruh-pengaruh negatif yang nggak bisa kita hindarin ya Pak ya. Nah itu dari SMA Negeri 3 sendiri, apakah ada strategi khusus dalam memitigasi hal-hal seperti itu agar lingkungan belajar tetap inklusif dan aman bagi semuanya Pak? Ya, jadi kami di sekolah ini punya aturan ya. Jadi kalau kita ngomong soal mitigasi, kita harus memahami dulu memitigasi. Mitigasi itu adalah bagaimana kita meminimalisir, memperkecil ya, agar kita bisa mengawasi perkembangan siswa. Nah, itu. Jadi pola pikirnya itu bahwa jadi seminimal mungkin, semaksimal mungkin kita meminimalisir dampak yang akan terjadi dari arus informasi, baik dari medsos apapun namanya, karena batas dunia ini sudah tidak terlihat lagi sekarang. Jadi dunia itu hanya di ujung jari, nah gitu. Sekali klik terbuka semuanya. Nah inilah yang akan mempengaruhi perilaku karakter siswa. Nah dengan demikian maka kita harus memberikan pemahaman terhadap mereka tetap pada koridor sesuai dengan aturan atau regulasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sana adalah bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan bagaimana karakter siswa itu. Jadi pendidikan karakter di sana. Nah, dengan pendidikan karakter yang disesuaikan dengan kondisi daerah satu. Lalu kondisi sekolah. Nah, setiap sekolah pasti punya budaya masing-masing. Dan di SMA 3 tadi ditanyakan bahwa bagaimana untuk memitigasi ini. Nah, artinya ada pengelolaan kesiswaan. Jadi kalau saya bilang aturan sekolah, lalu di bawahnya ada aturan pengelolaan kesiswaan. Itu yang mengatur tentang kegiatan siswa selama 1 hari di sekolah, selama 1 minggu. Bagaimana mengaturnya? Ada panduan. Nah itu, baik mulai dari ekskul sampai dengan kegiatan-kegiatan yang di luar. Artinya mereka bisa bertanding. Yang meninggalkan sekolah, ingat harus dibawa nama baik SMA 3. Ketika keluar, tujuannya adalah berlomba dengan baik, berlomba dengan maksimal, dan tetap menjaga nama baik SMA 3 itu. Itu karakter. Wow, keren dong. Keren banget, luar biasa. Berarti semua kegiatan itu sudah terarah semua ya. Betul. Dengan satu buku panduan tadi. Jadi semuanya bisa terkontrol dengan baik. Betul. Oke, Pak Sugiono, Bang Niko dan juga Mbak Rahyu, kita break dulu ya. Kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan spesial. Ada satu penampilan lagu dan juga puisi. Kolaborasi antara Alila Najwa dan Najwa Zahira Aulia. Selamat menyaksikan. Simfoni Kebinekaan. Dari ufuk timur mentari perlahan terbit, menyapa bumi pertiwi
yang telah bangkit, mengalirkan cahaya ke pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke yang jauh berdiri. Angin berbisik di antara sawah dan kota, membawa cerita tentang kita, tentang anak bangsa yang terus melangkah, menjaga harapan di setiap arah. Berbeda bahasa, warna, dan budaya, namun hati kita tetap satu suara, seperti nada dalam satu irama, mengalun indah dalam harmoni Nusantara. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Wahai generasi muda negeri ini, kitalah pena yang menulis hari nanti. Bukan hanya mimpi yang tinggi menjulang, namun aksi nyata yang terus berjuang. Jangan biarkan perbedaan memaksakan langkah, karena di sanalah kekuatan kita tumbuh megah. Bersatu bukan sekedar kata, melainkan janji yang harus kita jaga. Dengan ilmu kita bangun masa depan, dengan semangat kita jaga persatuan, dengan cinta kita rawat Indonesia agar tetap jaya sepanjang masa. Mari berdiri, tegakkan keyakinan bahwa kita mampu membawa perubahan, menjadi generasi yang tangguh dan terdepan, menjaga negeri dalam simfoni kebinekaan. Terima kasih. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali penampilan dari Alila Najwa dan Najwa Zahra Aulia. Oke, jadi bukan hanya pintar akademik tetapi juga Betul. di bidang seni juga luar biasa Luar sekali biasa siswa-siswi dari sekali. SMA 3 ini ya. Betul, Oke, Kak Billy. baik. Silakan Aura. Boleh, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya. Oke, ini kita masih ngomongin tentang sosial media tadi Pak ya. Masih dilanjutkan tadi. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat literasi digital dalam membentuk siswa-siswa Pak? Agar mereka tuh tidak mudah yang namanya terprovokasi oleh narasi intoleran yang sering muncul di dunia maya. Oke. Literasi digital, kita kan harus paham tentang itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang digital itu dengan arif dan bijaksana. Kuncinya tadi di karakter tadi. Jadi anak-anakku semua Gen Z atau Gen X ya gitu ya. Ya. Kalau saya ini gen apa nih ya? Sudah tidak masuk gen-genan ya. Generasi 70-an gitu ya. 70-an ya. Jadi tidak pakai Gen Z lagi. Nah ini mereka ini. Jadi apabila karakter yang dibangun oleh sekolah tadi yang saya sampaikan di awal ya. Sesuai dengan amanat daripada kurikulum, selain transfer ilmu, ilmu penting ya. Tapi tetap karakter itu di atas segala-galanya. Jadi dengan perilaku yang baik, kemudian menguasai itu digital, arus digital, medsos yang namanya semuanya baik TikTok, apa namanya lagi itu, Facebook, Instagram. Jika memiliki karakter yang baik dan bisa memanfaatkan ruang digital itu dengan arif dan bijaksana, tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang. Nah ini yang, jadi saya yakin dan sekolah satu garis lurus linier dengan kebijakan kementerian. Bagaimana mengkondisikan siswa-siswanya, putra-putrinya, khususnya di SMA dan SMK,
ini mampu mengelola ruang digital dengan baik, dengan positif. Nah ini. Itu dia poinnya, mampu mengelola ruang digital dengan positif ya Pak ya. Oke, dan juga bijak bersosial media ya. Betul Bijak. sekali. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada otak kita. Iya. Betul. Baik, kita ke Bang Niko lagi, Bang Niko. Iya. Bang Niko, tentunya banyak sekali nih sikap baik atau buruk dari siswa misalkan yang sering muncul di kalangan pelajar. Kira-kira untuk melihat bentuk sikap intoleransi dari seperti siswa-siswi ini yang sering muncul, kira-kira ada pemicu atau ada tanda-tandanya gak, Bang Niko? Oke, adik-adik sekarang saya mau sharing sesuatu bagaimana kondisi anak-anak terutama dengan kasus terorisme sekarang Pak. Jadi kalau dilihat di media sosial ada SMA 72, itu adalah dari adanya bully. Jadi adanya intoleransi di dalam sekolah. Bisa adik-adik bayangkan ketika anak itu pulang dari sekolah, bisa jadi anak itu adalah anak yang selalu dibanggakan oleh orang tuanya. Kemudian dia masuk ke sekolah, dia menjadi dibully oleh teman-temannya karena mungkin kesenjangan sosial, karena mungkin dia memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Keadaan sekarang itu yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana toleransi di dalam sekolah itu tetap ada. Kita menghargai di dalam satu sekolah tidak semuanya memiliki satu keyakinan yang sama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada berapa agama di Indonesia yang diakui? Ada yang tahu? 6, betul, ada 6. Jadi itu kita ini majmuk, di sekolah tuh banyak ras, suku dan budaya. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Begitu Kak Pili. Wah. Oke, luar biasa sekali Luar ya. biasa ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Jawabannya sangat bijak-bijak semua ya, dan Betul. sangat mudah sekali diterima oleh kita. Baik, kita ke Mbak Rahayu. Betul, ini jadi penasaran ya, tadi kan Kak Niko juga udah ngejelasin tentang bagaimana di sosial media tuh banyak banget yang namanya ada bullying dan lain-lain. Nah, jadi kalau dari psikolog sendiri ya Mbak ya, itu gimana ya secara dampak psikologis yang terjadi kepada anak-anak yang mendapatkan bullying seperti itu? Nih, keren pertanyaannya. Saya paling senang kalau dapat pertanyaan kayak gini. Dampak psikologis ini ya adik-adik ya. Jadi kalian sebagai siswa itu kan anak-anak yang pintar ya, bersekolah. Apalagi di SMA 3. SMA 3 ini termasuk SMA yang luar biasa ya Pak Sugiono. Saya yakin sekali di zaman saya waktu itu untuk masuk ke SMA 3 ini ketat ya, tidak gampang. Walaupun waktu dulu saya nggak masuk juga di SMA 3 kan. Jadi untuk kalian dalam berperilaku, perilaku itu adalah bentuk daripada apa yang ingin kalian sampaikan. Yang tidak bisa kita sampaikan keluarnya dalam bentuk perilaku biasanya. Apalagi Gen Z. Gen Z ini kalian ya mudah baper. Baper sekali. Bagaimana caranya kalian untuk enggak baper? Ya, tidak mudah tersinggung. Kalian harus mengenali dulu diri kalian, potensi, kekuatan maupun kelemahan. Kemudian di sekolah ini seperti yang saya bilang pertama tadi bahwa kita ini beragam. Kebinekaan itu unik. Semuanya itu harus kita terima dengan lapang dada. Anak yang ini rambut keriting, yang ini rambutnya lurus. Semua itu sama. Jadi kalau tadi saya berbicara, kenapa saya berbicara taman? Karena itu logika yang paling kita bisa lihat. Dalam taman itu banyak sekali tanaman dan masing-masing tanaman itu tidak semua bentuknya sama, tidak semua juga perkembangannya sama. Ada yang ini perkembangannya lama sehingga butuh disiram terus. Ada yang satunya itu perkembangannya lebih cepat sehingga nggak butuh kasih treatment jauh, dia sudah tumbuhnya baik atau bagus. Begitu juga dengan pertemanan ya. Jadi kita harus bisa mendengarkan, memahami, berempati agar tidak terjadi yang namanya bully. Karena bully itu ya, kalian perilaku sekarang ini kalian misalnya
perilaku yang tidak mengenakan yang kalian dapat, maka itu akan terngiang sampai mungkin entah kapan. Kalau kalian hanya dicubit, lukanya hilang, lebamnya hilang, lupa. Tetapi perilaku yang tidak mengenakan yang kita dapat, yang kita berikan kepada teman kita, itu akan membekas. Dan itu akan mempengaruhi psikologis mereka yang kita beri perilaku tidak menyenangkan atau bully. Begitu Kak Peli. Oke, karena efek bullying itu sendiri bisa meninggalkan trauma seumur hidup sebenarnya ya. Betul Sangat sekali. untuk dihindari sekali. Bullying no ya. Tapi Gitu setuju ya. nih kata Mbak Rahayu tadi ya, karena setiap orang itu prosesnya tidak akan sama ya. Pasti ada yang membutuhkan waktu yang cepat, ada juga yang membutuhkan waktu yang sedikit lambat. Tapi semuanya intinya sama-sama berproses untuk menjadi jauh yang lebih baik. Oke, Betul. Naura biar makin semangat lagi, kita sapa lagi adik-adik di sini. Kita sapa lagi ya. Kita Oke. tes lagi, masih inget Tes nggak? lagi, masih ingat nggak Yel-yel yel-yel kita tadi? Oke, kalau kita bilang nilai-nilai keindonesiaan, apa tadi jawabnya? Oke, satu kali lagi. Nilai-nilai keindonesiaan. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Baik, Pak Sugiono, Bang Niko dan juga Mbak Rahayu, kita kasih kuis ke adik-adik boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh kita mau tes dulu, mereka dengerin nggak dari tadi Kak Pilih? Oke. Siapa tahu dari tadi bengong kan? Boleh. Pertanyaannya langsung dari Dari Pak para narasumber Sugiono kita. dan juga Bang Niko dan juga Mbak Rahayu. Siapa yang mau bertanya? Boleh, Silakan. siapa yang duluan? Boleh? Dari Bapak? Bapak Sugiono boleh? Dari Bang Niko boleh. Oke, izin ya Bapak Kepala Sekolah, nggak apa-apa. Tadi kalau adik-adik ingat, apa instrumen negara Indonesia? Tadi yang saya bahas pertama. Ataupun pertanyaannya seperti ini, apa 4 konsensus dasar negara kita? Silakan dijawab. Nah, ayo Oke. yang tahu. Langsung Siapa? tunjuk tangan ya yang tahu ya. Boleh langsung kita hitung aja Kak Pilih, 1, 2, 3. 1, 2, 3 silakan. Siapa tadi yang menyimak? Searching dulu ya. Searching dulu. Ayo yang tahu, yang tahu. Ini Ya, dia, ini oke, dia, silakan, ini dia silakan. orangnya yang tahu Kak Pilih. Langsung kita maju dulu ke sini ya, boleh tegak. Halo. Boleh perkenalkan dulu namanya Hai. siapa? Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Nama aku Jasmine Hafizalida Putri dari perwakilan OSIS. Wow, OSIS. anak OSIS. Jasmine, let's go. Boleh Jasmine langsung dijawab pertanyaannya? Oke, sebelumnya aku izin jawab 4 instrumen ya. Betul. Instrumen hukum, udah itu instrumen sarana prasarana, sama instrumen personil dan keuangan. Apakah betul? Wah, kayaknya kurang tepat nih Kak. Ya, Kurang aduh, tepat. nggak apa-apa Jasmine. Oke, selanjutnya Siapa lagi? kita coba lagi. Itu dia Yuk. Kak Pilih. Yang mana, yang Oke. mana? Yang mana? Ini, Yang ini, itu dulu, ini, yang itu dulu. ini. Yang itu dari tadi Kak Pilih. Oh dia. ini. Halo. Halo. Boleh perkenalkan dulu namanya? Baik, nama saya M. Fadil Habibi dari OSIS. Dari anak OSIS juga sama, keren. Anak-anak OSIS aktif semua ya. Boleh langsung dijawab Fadil. Baik, Fadil pribadi izin jawab. 4 konsensusnya adalah UUD, Pancasila, NKRI. Nanya sama orang sebelah dulu, baik. Ayo cepat bantu. Minta support system dulu ya. UUD, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul Betul sekali. sekali, luar biasa Fadil. Terima kasih temannya Malik juga ya, terima kasih nih. Nanti hadiahnya Baik. dibagi 2, boleh silakan duduk. Oke, Terima selanjutnya kasih. dari Pak Sugiono, silakan Pak. Oke, tadi kan penjelasan tentang bagaimana mentransfer ilmu dengan kasih sayang itu. Ada ajaran Ki Hajar Dewantara tadi tentang pengajaran. Apa namanya dan sebutkan ya. Itu Oke, dia. Oh silakan. langsung angkat tangan. Owen, Luar masih ingat biasa. namanya? Langsung. Owen. Owen. Langsung dikasih mic-nya. Ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Owen adalah Owen Raditya Wijaya dari anggota OSIS SMA Negeri 3 Palembang. Luar biasa. Anak-anak OSIS keren-keren ya. Keren. Jadi Owen izin nyebutin 3 cara pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah asa, itu mengasah
kemampuan siswa. Terus ASI itu mengasih dengan cara menyayangi. Dan yang terakhir itu ASU, itu mengasuh. Oke, Betul, Bapak? Pak Sugiono? Ya. Betul. Ini luar biasa loh. Ini Ya, ingatan mereka ini Pinter-pinter keren loh. ya. Sistem Iya. among gitu ya. Among, Oke. Sistemnya gitu among. dia. Silakan dari psikolog Mbak Rahayu, boleh? Silakan perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari daripada intoleransi. Ini easy Oke. peasy. Ayo. Ini belum menyerah. Tadi udah dijawab loh, sudah disampaikan pas Iya, terakhir-terakhir ayo. ya. Angkat tinggi-tinggi dong. Boleh. Oke, tapi ada yang lain nggak sih? Ada yang lain dulu Ada nggak? yang lain nggak Ada yang nih? lain dulu nggak? Sebentar biar kasih kesempatan yang lain. Iya, boleh ke kasih teman-temannya. kesempatan. Oh, itu. Nah, boleh, Oke. silakan. Maaf Itu ya, sepertinya Seng, ya. Maaf ya, kembaran Jessy. saya. Kembaran Kak Pili ya. Oke, baik. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Akhtar dari MPK. Wow, MPK. MPK. Majelis Perwakilan apa? Kelas. 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 Keren. Keren. Silakan Dava. Boleh, Sebelumnya Dafa. Dafa pribadi izin menjawab ya tentang pertanyaan perilaku apa yang bisa dilakukan untuk menghindari intoleransi ya. Yaitu dengan mengembangkan empati dan juga kita dapat melakukan literasi digital, melakukan dialog terbuka dan menghargai perbedaan. Bagaimana Kak Rahayu? Betul. Betul Luar sekali. biasa Dava. Terima kasih Dava. Ya, sama-sama. Wah, emang pinter-pinter anak SMA 3 mah, maaf ya. SMA 3 luar biasa banget. Luar Bisa biasa jawab loh. semua pertanyaannya. Terus juga ingatannya juga cepet gitu ya. Iya loh. Cepet nangkep Bahkan juga. Jasmine aja nggak menyerah-nyerah loh di sini. Dengan pembahasan yang sudah kita tanyakan tadi ya. Boleh sebelum kita masuk ke sesi ketiga kita cek lagi yel-yel kita Daura. Oke, Oke. baik. Oke, kita. Nilai-nilai keindonesiaan. Oke, tepuk tangan yang meriah sekali Luar lagi. biasa, terima kasih. Kita lanjut ngobrol lagi Kak Pili ya. Ini tadi kita udah ngebahas banyak banget ya, dari tadi pengaruh sosial media dan lain-lainnya. Kembali lagi ke Bapak Sugiono ya Pak ya. Mungkin Baik. nih, tadi kan banyak banget nih anak OSIS, anak MPK yang aktif nih Pak. Dari bagaimana Bapak juga memastikan kepemimpinan siswa itu memang mencerminkan keberagaman yang ada di sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi seperti OSIS dan juga MPK. Kepemimpinan ya gitu. Jadi kalau kita bilang OSIS, OSIS itu adalah salah satu, bukan salah satu, hanya satu-satunya ya. Jadi organisasi yang ada di sekolah itu OSIS, satu-satunya organisasi. Nah OSIS inilah yang membawahi ekskul. Ada 10 sekbid. Ekskulnya bisa saja 20, bisa 30. Nah itu. Tapi semuanya harus bermuara kepada 10 sekbid itu. Nah itu. Nah di sana memberikan pembelajaran terhadap pemimpinan. Saya berpikir bahwa kepemimpinan itu ya tidak lepas daripada ajaran Ki Hajar Dewantara juga sebenarnya itu. Karena Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan itu dia mengajarkan bagaimana dia mengajar dan bagaimana memberikan pemimpin untuk memimpin. Ya, gitu. Guru, kepala sekolah itu memang seorang leader, tapi dia adalah utamanya adalah pemimpin pembelajaran. Nah inilah memberikan pengalaman kepada siswa untuk berkembang, untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Itu melalui organisasi yang namanya OSIS. Adapun yang lain pramuka, paskibraka, kemudian rohis, olahraga, bidang olahraga bola basket dan lain-lain itu adalah bagian daripada sekbid. Rohis sekbid 1. Kemudian paskibra sekbid 3. Seni ada sekbid 7 dan seterusnya. Begitu. Wow, Keren ya, keren. luar biasa. Makanya anak-anak OSISnya aktif semua ini, calon-calon pemimpin semua ya Pak ya. Amin. Betul. Oke, kita ke Densus 88 lagi, ke Bang Niko. Bang Niko, ini kira-kira seperti apa nih bentuk kolaborasi yang ideal antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta aparat dalam menjaga ruang belajar yang aman dan damai ini seperti apa Bang Niko? Oke, saya yakin betul ketika sekolah ini care dengan anak-anaknya,
Begitu juga bentuk dari kami sebagai penegak hukum. Dari beberapa kejadian Kak Fili, seperti SMK 72 kemarin, itu sudah ada, mungkin Bapak juga sudah monitor terkait surat edaran wali kota untuk pembatasan gawai juga. Jadi bagaimana adik-adik dalam pembatasan gawai di sekolah itu pada fungsinya. Itu adalah salah satu bentuk kehadiran sebuah negara agar memitigasi nih, kayak radikalisme itu ternyata ada juga di ruang digital. Dan itu lagi masifnya sekarang seperti itu. Jadi dengan meningkatkan penggunaan gawai dan juga rasa nasionalisme seperti adik-adik di sekolah mengikuti ekstrakurikuler atau tergabung dalam OSIS, itu adalah salah satu cara kita untuk memupuk nasionalisme kita. Di dalam sekolah ada sebuah peraturan yang harus kita taati. Di dalam sekolah ada sebuah pertemanan, di sana kita belajar tentang adanya toleransi agar tetap terjaga antar umat sesama. Begitu Kak Fili. Luar biasa jawabannya Kak Pili ya. Yang pasti dengan mengikuti kegiatan yang sangat positif ya, iya, positif dan juga aktif serta produktif di lingkungan sekolah. Baik, kita ke Mbak Rahayu lagi. Betul. Tadi Mbak Rahayu udah ngomongin tentang dampak negatif dari bullying ya Mbak Rahayu ya. Tapi Nora pengen juga tanya nih, gimana sebenarnya cara membangun empati siswa terhadap teman yang memiliki latar belakang yang berbeda tuh Mbak? Gimana coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang Ada yang kita tahu? coba, kita lempar dulu. Lemparkan pertanyaan, ayo angkat tangan tinggi-tinggi Boleh. dong yang mau jawab. Boleh. Ini masih Jasmine nih, masih mau jawab nih. Kayak Silakan. Jasmine ini mau balas dendam ya Jasmine. Iya, Semangatnya semangat kok dia bagus. Semangat, orangnya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jasmine. Maaf Kak, sebelumnya pertanyaan boleh diulang nggak Kak? Boleh diulang lagi Mbak pertanyaan. Jasmine boleh berdiri? Oh, izin Kak. Bagaimana kita, apa tadi Kak? Mengurangi bagaimana cara membangun empati antara perbedaan latar belakang. Iya, kalau enggak yang dari Kak Rahayunya. Sama Iya. pertanyaannya. Iya, Sama. Sama. Kalau misalnya dari pendapat aku pas SMP tuh punya ya latar belakang yang berbeda juga. Jadi aku berusaha buat adaptasi diri. Sekalian juga aku berusaha buat terbuka sama teman-teman OSIS aku. Selain itu ya aku mengeksplor bakat dan juga potensi baru biar aku bisa beradaptasi. Oke. Keren banget Jasmine. Terima kasih Jasmine ya. Jadi keberagaman itu tadi ya, gimana caranya kita supaya tidak adanya bully di antara keberagaman. Yang pertama bisa kita lakukan adalah kita mendengarkan. Empati itu dengan cara mendengarkan. Coba di sini kalian adik-adik, siapa yang tidak pernah didengarkan? Lama ya, TikTok gitu kan. Aman kayaknya Mbak ya, semua didengarkan ini. Justru mereka berpikir, saya pernah nggak ya tidak mendengarkan orang lain? Ya, karena dengan kita salah satunya adalah mendengarkan, itu kita akan melatih diri kita bersabar dan kita memahami orang lain. Ya, karena kita sudah tahu bahwa perbedaan, semua orang itu berbeda. Kita tidak boleh menyamaratakan satu dengan yang lain. Saya di OSIS nih, kamu nggak pantas berteman dengan saya. Maka sudah akan timbul di situ benih-benihnya. Ya, saya sekbid 3 nih. Kamu apa? Karena teman-teman kita yang lain bukan berarti tidak mampu, belum tentu. Tetapi bisa jadi karakter-karakter yang mereka punyai itu beda dengan kita. Kita ekstrovert, mungkin dia introvert. Banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepribadian-kepribadian tertentu. Ya, jadi bukan berarti mereka lemah, kita yang kuat. Semua manusia, semua anak-anak didik, siswa itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dengarkan. Ya, karena Gen Z ini tidak mau mereka ini gini, pengennya itu diakui, pengennya itu didengarkan, tetapi tidak mau mengakui dan tidak mau mendengarkan. Tuh kan? Itu jadi gue aja nih. Itu jadi kita harus dengarkan. Kamu kenapa? Pil, kamu kenapa hari ini? Kelihatannya kok. Nah, jangan gitu aja kamu nangis, semua orang juga capek kok.
no ya. Nono ya. No ya. Nah, gitu. Semua orang juga kita capek kok. Kenapa? Nah, enggak begitu. Ya didengarkan. Jadi memang mungkin SMA 3 Pak Sugiono perlu ada kami dari psikologi ini mau ini ya pribadi saya dengan teman-teman itu pengennya sekolah-sekolah itu ada pojok dengar Pak. Mungkin ini masukan juga. Jadi pojok dengar itu di mana mereka yang memang tidak bisa memberikan kisahnya, ceritanya kepada teman ataupun guru karena mereka satu sekolah. Nah tapi dengan adanya pojok dengar mungkin bekerja sama dengan kami para psikolog itu akan mereka membebaskan diri dari beban-bebannya dan akan memperbaiki sehingga motivasi belajarnya meningkat. Seperti itu Pak. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Asli. Oke, tapi Naura sayang banget ya. Karena lintas waktu sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 10. Yang itu benar, artinya Kak Billy, sedih sebentar banget. lagi pukul 11 kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita tanya dulu, kita minta pesannya ya. Pesan terakhir dari Pak Sugiono selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Palembang. Ini untuk Pak Sugiono pesan bagi seluruh warga sekolah nih Pak. Khususnya para siswa agar senantiasa mampu merangkul ilmu di tengah keberagaman Indonesia yang luar biasa ini. Silakan Pak. Baik, ada dua pesan utama. Yang pertama, teruslah menimba ilmu, ya, karena ilmu akan menuntun kita menuju gelapnya jalan kehidupan. Jadi kalau tanpa ilmu pasti kita akan tersesat. Jadi, yang kedua, siswa cerdas itu adalah siswa atau orang yang cerdas adalah orang yang toleran. Jadi yang toleran itu apa? Jadi memahami, mengerti, seperti yang disampaikan Bu Rahai tadi. Jadilah dua hal itu. Terima kasih. Oke. Wow, itu dia pesan-pesannya Kak Pili ya. Lanjut lagi untuk Kak Nicholas ya. Ini ada nggak pesan-pesan untuk para siswa ya agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi kebencian, hoax atau ajakan untuk memecah persatuan seperti itu Kak? Ya, jadi saya ingat sebuah kutipan seperti ini adik-adik. Ketika Anda berbicara, Anda mungkin hanya mengulang apa yang Anda ketahui. Tapi ketika Anda mendengarkan, Anda mungkin baru mengetahui apa yang Anda dengarkan. Jadi di sini adik-adik sekolah, dengarkan apa kata guru, dengarkan apa kata orang tua, itu sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan yang namanya toleransi. Ada kalimat dari Malala Yousafzai seperti ini, Anda dapat membunuh teroris dengan senjata, tapi Anda bisa membunuh terorisme dengan edukasi. Teroris adalah orangnya, terorisme adalah sebuah pemahamannya. Untuk adik-adik, untuk meningkatkan literasi, untuk lebih berhati-hati lagi dalam dunia digital, agar lebih bijaksana dalam pemanfaatannya. Begitu, terima kasih. Wow, Keren luar biasa. Oke, terakhir dari Mbak Rahayu, pesan singkat untuk siswa, guru dan juga orang tua agar kebinekaan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi hidup dalam perilaku sehari-hari. Silakan Mbak. Terimalah kebinekaan ini dengan lapang dada, dengan kalian bisa memahami, mengerti, mendengarkan, dan teruslah meningkatkan kualitas diri, tidak perlu sibuk dengan kualitas orang lain, agar kalian menjadi lebih berharga. Wow, keren sekali. Wow, keren sekali Naura. Keren sekali, keren. Boleh kembali kita berikan tepuk tangan meriah untuk ketiga narasumber kita. Yang luar biasa sekali, Keren kasih Kak. Pak Sugiono, Bang Niko dan juga Mbak Rahayu. Tentunya sudah memberikan edukasi serta informasi yang sangat berharga sekali untuk kita semua. Khususnya di nilai-nilai keindonesiaan terkait Simponi Kebinekaan. Keren ya. Tanpa terasa Naura kita sudah di Betul. penghujung acara, tapi sebelum kita tutup, kita tes lagi yel-yel tadi, masih ingat gak? Boleh dong. Oke. Nilai-nilai keindonesiaan. Wow. Terima kasih. Terima
Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dan di acara yang lebih keren lagi. Pastinya dong. Terima kasih juga untuk SMA Negeri 3 yang hari ini aktif banget ya Kak Pili ya. Betul. Semoga dari acara ini kita bisa menjaga persatuan dan menjaga negeri dalam simfoni kebinekaan. Betul. Untuk teman Pro 2 juga yang ingin menyaksikan langsung siaran kita kali ini bisa Anda saksikan kembali tayangan ulangnya di kanal YouTube RRI Palembang. Saya Pilih Makomi. Saya Naura Zianya. Pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Oke, masih bersama Lila di sini. Buat teman-teman semuanya yang tahu lagu ini boleh ya nyanyi bareng-bareng ya. Ku masih ingat kala itu di akhir tahun kita bertemu dan kamu tinggalkan topi hitam, sisakan helai rambut kamu. Lama-lama kita terbiasa saling cinta namun rahasia. Boleh dong semuanya? Bila kau dapat yang mencari, kurangnya kamu tak pantas untuk diriku. Namun percayalah kasih, ku lakukan kisah kita selama ini. Berbalas pesan lewat lagu, merdu suaramu, kini ku rindu. Lama-lama kita terbiasa saling cinta namun rahasia. Semuanya lagi dong. Bila jalanku bukan, aku cari-cari beribu jalan lain. Ku jadikan kamu satu-satunya dalam ruang di hatiku. Banyak kata yang mencari, kurangnya kamu tak pantas untuk diriku. Namun percayalah kasih, ku lakukan kisah kita selama ini. Bukan dirimu, beribu jalan ku jadikan kau satu-satunya dalam ruang di hatiku. Banyak mata yang mencari, kurangnya dirimu. Bila janganku bukan dirimu, kan ku cari-cari beribu jalan lain. Ku jadikan kamu satu-satunya dalam ruang di hatiku. Kurangnya kau tak pantas untuk diriku. Ku lakukan kisah kita selama ini. Padahal kan ku lakukan kisah kita. Kan ku lakukan kisah kita, cintakan selamanya. Kan ku lakukan kisah kita. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa, keren. Cek. Berdiri semua teman-teman, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang tahu liriknya nyanyi ya semuanya. Kibarkan bendera di langit luas. Ayo, Kita satu bangsa di dalam cahaya.
beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Semuanya let's go. Indonesia is me, kau dan aku, Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Lompat semuanya let's go. Yang lompat paling tinggi dapat hadiah. Let's go. Tepuk tangan semuanya. tiada yang mampu Memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu bersetiap langkah, menjadikan jiwa yang tegar. Indonesia is me, kau dan aku, memegang bineka kita bersatu. Maju Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Dengan langit dengan penuh Terentang kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Teriakan Indonesia is me. Ayo maju dong. Ayo bareng-bareng guys. Ayo. Udah habis lagunya ternyata. Habis lagunya. Baru maju orang-orang. Habis ya Allah. Lo baru diajak maju nih bocah-bocah. Oke, tepuk tangan Allah. dong. Masih ada, maju lagi. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Let's go. Thank you. Terima kasih telah mengikuti nilai-nilai keindonesiaan. Menanamkan nilai hari ini, menjaga martabat bangsa untuk masa depan. Tetaplah berbangga menjadi bagian dari Indonesia.